Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Hafidin. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah rekayasa interaksi. Untuk topik ujian tengah semester kali ini adalah Anda seorang UX dan UI designer. Hal apa yang Anda fokuskan dalam UI dan UX yang terapkan ke dalam produk digital? Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu UI UX aplikasi untuk booking lapang futsal. Nah, untuk fokus utama user interface dan juga user experience, fokus utama saya yang akan diterapkan dan dioptimalkan adalah menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dan antarmuka yang menarik dalam produk digital tersebut, sehingga tercipta produk yang memuaskan bagi user nantinya. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan atau harus dijalankan untuk UI UX design. Yang pertama yaitu penelitian, dan kedua adalah perencanaan atau planning, yang ketiga prototyping, yang keempat desain visual, yang kelima implementasi, dan yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi. Untuk tahapan yang pertama yaitu penelitian, di mana penelitian pengguna atau user research dilakukan wawancara atau survei dan analisis data untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna yang potensial di lapangan nantinya. Kemudian ada analisis kompetitor. Yang dimaksud dengan analisis kompetitor ini yaitu kita meneliti produk sejenis, kemudian menganalisis kelebihan serta kekurangan pada aplikasi yang sejenis tersebut untuk memahami pasar dan tren desain yang terkini, sehingga aplikasi yang kita buat nantinya UI UX-nya bisa mengikuti perkembangan dan juga kebutuhan. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ada dua bagian, yaitu pembuatan persona. Yang dilakukan pada bagian ini adalah identifikasi dan buat profil pengguna yang mencakup karakteristik, tujuan, dan tantangan pengguna. Kemudian yang kedua itu bagian pemetaan perjalanan pengguna atau user journey mapping. Nah, di sini kita gambarkan interaksi pengguna dengan produk dari awal hingga akhir. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu prototyping, di mana pembuatan prototype buat versi interaktif dari desain untuk menguji fungsi dan alur interaksi. Kemudian pengujian prototype, gunakan prototype untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna, kemudian identifikasi masalah potensial yang akan muncul nantinya setelah aplikasi dibuat. Tahap selanjutnya yaitu desain visual. Pada tahapan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, terutama yaitu pemilihan warna dan tipografi. Tentukan palet warna dan juga gaya tipografi sesuai dengan identitas merek atau sesuai dengan tema dari produk yang akan kita buat nantinya. Kemudian untuk desain user interface-nya, terapkan elemen desain visual ke wireframe untuk menciptakan tampilan final antarmuka yang nantinya digunakan oleh pengguna. Kemudian tahap selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini kita akan mengkolaborasi dengan tim pengembangan. Kita akan bekerja sama dengan tim pengembangan untuk memastikan implementasi desain yang kita buat sebelumnya itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kemudian uji fungsionalitas
Nah, pastikan bahwa semua fitur dan elemen desain berfungsi seperti yang kita inginkan atau kita targetkan pada awal. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu pengujian dan juga evaluasi, yang harus dilakukan yaitu pengujian pengguna. Tentunya lakukan pengujian dengan pengguna untuk mengidentifikasi masalah mengenai pengalaman pengguna dan untuk memastikan desain yang telah kita buat ini memenuhi kebutuhan mereka atau tidak. Kemudian setelah melakukan pengujian pengguna tersebut, kita akan melakukan optimasi, di mana optimasi ini untuk memperbaiki masalah yang muncul selama pengujian tadi, dan juga lakukan iterasi untuk meningkatkan desain sesuai dengan timbal balik yang sebelumnya pengguna sampaikan kepada kita. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Pantau metrik dan data pengguna setelah peluncuran untuk mengevaluasi kinerja produk. Kemudian terima umpan balik pengguna, berkomunikasi terus dengan pengguna untuk memahami bagaimana sih mereka berinteraksi dengan produk, dan perbaiki desain berdasarkan umpan balik mereka itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga saya terapkan mengenai ujian tengah semester mata kuliah rekayasa interaksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.